Halo nakama, jumpa lagi di Kapten Anime. Setelah semua opeler-opeler dibagongkan selama hampir 2 minggu oleh Akang Oda, akhirnya spoiler lengkap dari One Piece chapter 1017 sudah resmi rilis dan pastinya udah bisa kita cemak-cemak bersama-sama. One Piece chapter 1017 kali ini nantinya akan diberi judul Order, atau kalau dalam bahasa planet kami berarti perintah. Dan berikut ini merupakan se-uncerit spoiler dari One Piece chapter 1017. Panel awal dari One Piece chapter 1017 ini akan dibuka dengan menampilkan seonggok Tama, di mana Tama sedang memberikan perintah kepada seluruh pasukan Gifters yang sebelumnya telah memakan Kibidango miliknya agar membantu dirinya dan pasukan aliansi untuk mengalahkan semua anak buah Kaido. Jadi, judul perintah pada chapter 1017 ini ditujukan untuk perkataan Tama yang sedang memberikan perintah kepada para Gifters yang sekarang udah menjadi kacungnya untuk ikut bertarung melawan kroco-kroco di pasukan Kaido. Nah, kejadian ini udah pernah Abang Mimin ceritakan pada video sebelumnya. Kemudian terlihat ada 2 orang yang mengatakan kalau Luffy telah berhasil diselamatkan. Dari perkataan 2 orang itu sudah dikonfirmasi kalau saat ini Luffy benar-benar selamat. Tapi di sini nggak dijelaskan secara detail bagaimana kondisi Luffy setelah habis nyemplung ke dalam laut. Kita semua tentu udah tahu kalau Luffy diselamatkan oleh kru bajak laut hati dengan menggunakan kapal polar tank milik mereka. Kemungkinannya adalah kru bajak laut hati akan mengobati luka-luka Luffy yang sepertinya cukup parah, sambil menunggu kekuatan haki Luffy terisi kembali agar dia bisa kembali gelut-gelutan dengan Kaido. Panel lalu berpindah ke panggung utama. Di sini kita akan melihat kelanjutan dari pergelutan antara Queen The Bencong melawan murid kakek Sugiono, Sanji. Dalam chapter ini, Queen akan memperlihatkan mode hybrid miliknya untuk melawan Sanji. Pada chapter-chapter sebelumnya, Queen belum pernah terlihat menggunakan mode hybrid miliknya, bahkan saat dia melawan Big Mom di penjara Udon. So, bagaimana ya bentuk dari mode hybrid milik Queen ini? Menurut bocoran yang telah bergentayangan, kira-kira beginilah bentuk dari mode hybrid milik Queen. Kira-kira menurut opeler semua, mode hybrid Queen ini mirip apa ya? Kalau menurut Mimin sendiri, mode hybrid Queen ini malah lebih mirip babi ngepet. Sepertinya Sanji pasti akan kewalahan untuk menghadapi Queen yang saat ini telah berubah wujud ke mode hybrid. Tapi dalam panel ini tidak dijelaskan apakah Sanji akan menggunakan Right Switch miliknya untuk melawan balik Queen. Kemudian Sanji menggunakan teknik Collier Strike untuk mencocol anunya Queen. Dalam panel ini akan dijelaskan kalau Queen sebenarnya adalah seorang cyborg. Queen juga mengatakan kalau dulu dia bersama dengan Vince McJaggy mempunyai hubungan yang intim dan pernah berada dalam sebuah proyek yang bernama MADS untuk mengerjakan sebuah penelitian. Tidak dijelaskan apa yang sedang mereka kerjakan dalam proyek ini. Yang jelas, mereka tidak sedang membuat obat pembesar ucok. Panel kemudian berpindah ke Chopper. Di sini terlihat kalau Chopper sedang merasakan efek samping dari Rumble Ball baru miliknya yang memiliki durasi 30 menit, yang mana sebelumnya dipakai Chopper saat melawan Queen pada chapter yang lalu. Efek samping dari Rumble Ball ini adalah Chopper sekarang berbicara seperti orang tua. Tapi sepertinya efek samping yang terjadi pada Chopper ini tidak terlalu parah, dan Chopper masih mampu untuk menyembuhkan luka-luka Zoro. Di sini, Chopper akan menggunakan ramuan obat rahasia milik suku Ming
untuk menyembuhkan Zoro dalam waktu yang sangat cepat. Tetapi obat rahasia dari suku Ming ini memiliki efek samping yang sangat berbahaya. Ketika efek penyembuh dari obat rahasia ini hilang, maka Zoro akan merasakan sakit 2 kali lipat dari sakit yang dia derita sebelumnya. Lalu, panel pun berganti ke adegan intim pada One Piece chapter 1017 kali ini. Pada chapter ini akan berfokus pada pertarungan antara Jinbe si manusia iwa dan Wushu the Garong. Dalam panel ini akan dijelaskan kalau Wushu adalah merupakan salah satu mantan member JKT48. Salah, maksudnya mantan member CP9. Penjelasan ini dibuktikan ketika Wushu menggunakan teknik Rocky Shiki saat melawan Jinbe, yang mana teknik ini biasa digunakan oleh setiap member CP9. Nama teknik yang digunakan oleh Wushu adalah Hagan. Teknik ini sama seperti Shigan, tetapi bedanya teknik Hagan ini digunakan sambil menggunakan pedang. Wushu mengatakan kepada Jinbe dengan songongnya kalau dia berada di atas level Rob Lucy saat dia masih menjadi anggota CP9. Lalu, hal yang paling mengejutkan adalah ternyata bukan cuma Queen yang berubah ke mode hybrid miliknya, tetapi di sini Wushu pun juga ikut berubah ke dalam mode hybrid kucing garong miliknya. Dalam panel ini diperlihatkan kalau bentuk hybrid milik Wushu ini membuatnya memiliki gigi yang tajam-tajam dan 2 taring yang panjang. Kemudian ada bulu-bulu panjang yang menyerupai bulu ketek di sekitar leher dan opainya. Lalu pada opainya juga tertulis namanya sendiri, Wushu. Selain itu, tubuh bagian atas Wushu pun terlihat membesar. Kemudian dalam panel ini juga diceritakan kalau 12 tahun yang lalu Wushu pernah dipenjara akibat kasus pencabulan. Bercanda ya. Wushu pernah dipenjara akibat kesalahannya saat buah iblis Gomu Gomu no Mi yang merupakan milik pemerintah dunia dicuri dari kapal angkatan laut. Dia dipenjara selama 10 tahun dan melihat Jinbe 2 tahun yang lalu saat Jinbe masih menjadi anggota Shichibukai. Tapi Wushu mampu melarikan diri dari penjara itu. Lalu Wushu mengatakan kalau dia terkejut melihat Luffy yang muncul pada 2 tahun lalu dengan memakan dan memiliki kekuatan dari buah iblis Gomu Gomu no Mi milik pemerintah dunia yang telah dicuri bertahun-tahun lalu. Nah, itu tadi seencrit spoiler dari One Piece chapter 1017 yang akan rilis pada minggu ini. Tapi di akhir chapter, Kang Oda sepertinya tidak memberikan kata-kata horornya. Kemungkinan One Piece chapter berikutnya tidak libur. Oke, cukup sekian dulu ya nakama. Tetap stay terus di channel ini agar kalian nggak ketinggalan informasi paling update tentang One Piece yang akan Abang Kapten bagikan untuk kalian semua. Dan pastinya jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.